Shalom Ibu Bapak, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Elizabeth Piai dari GPIB Jemaat Galilea Cilacap. Saat ini saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini. Bacaan kali ini adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 17. Mari Ibu Bapak, sebelum kita membaca, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita mengerti apa maksud dari firman yang akan kita dengar nanti. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami siap membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami memahami maksud-Mu. Tolong singkirkan pikiran-pikiran yang mengembara ya Tuhan, sehingga hanya suara Tuhan saja yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan bicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah, demikianlah renungannya. Pada Januari lalu, Open Doors, sebuah organisasi yang memantau kekerasan terhadap umat Kristen, menyampaikan data penelitian mereka bahwa persekusi terhadap umat Kristen
di berbagai negara melonjak hingga 60% sepanjang tahun 2020. Angka kematian mencapai 4.761 orang dengan perkiraan sekitar 13 orang Kristen dibunuh tiap harinya. Di negeri tercinta ini pun kita menyaksikan persekusi terhadap umat Kristen seperti di Kabupaten Sigi. Realita ini memang sangat memilukan sepanjang sejarah kekristenan. Persekusi terhadap orang-orang Kristen selalu saja terjadi. Berbagai kepentingan melatari hari ini. Di antaranya ancaman bagi stabilitas kekuasaan kelompok berbasis agama, seperti yang kita baca dalam kesaksian Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama ini. Sekalipun sidang pemuka agama telah menyaksikan kebenaran perkataan Petrus dan Yohanes, tetap saja mereka sepakat untuk mengancam keduanya. Tindakan persekusi terjadi akibat sikap manusia yang kerap menolak siapapun yang dianggap berbeda dari yang diyakini dan dipercayainya. Segala yang berbeda dicurigai sebagai ancaman. Bila saja setiap orang bersedia membangun relasi komunikatif dalam sikap saling menghormati dan menghargai, maka perbedaan menjadi kekayaan yang dirayakan dalam harmoni. Malam ini kita merenungkan betapa kompleksnya masalah yang dirudung oleh manusia. Pandemi, lilitan penyakit, persekusi, konflik keluarga, perang dagang, bencana alam, dan lain-lain adalah realita yang tak terhindarkan. Allah mengutus kita untuk hadir memberitakan harapan atas kehidupan ini. Roh Kudus membangkitkan semangat dan hidup berpengharapan dalam kekelaman dunia. Kuasa Roh Kudus menolong kita membangun relasi komunikatif dengan mereka yang berbeda. Ia memampukan kita meneruskan kasih Allah yang sejati dalam tindakan merawat kehidupan. Ia melengkapi kita menjadi umat yang bersaksi di tengah segala kemajemukan bangsa ini, serta menjadi berkat. Terpujilah Allah yang mengaruniakan tuntunan bagi kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kita balai surgamu, aku puji gunung kokoh
Mitra. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat. Allah Bapa, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah Engkau perkenankan membaca firman-Mu. Biarlah firman yang baru kami baca dan renungkan tadi menjadi terang di jalan kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami mau bawa seluruh anggota PKLU yang ada di GPIB dimanapun mereka berada. Tolonglah Tuhan beri mereka semua kesehatan dan jauhkan dari sakit penyakit. Berkatilah mereka juga ya Tuhan, sehingga mereka dapat melalui hari-hari tua mereka dengan penuh syukur dan sukacita. Dan biarlah mereka bisa menjadi berkat juga buat orang di sekitar mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa akan berdoa untuk semua pengurus PKLU berikut program-programnya, baik yang di tingkat dewan maupun di tingkat mupel. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan program yang sedang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negeri ini, baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah. Berikan kepada mereka semua kebijakan, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik dan bijak ya Tuhan. Pandemi COVID-19 yang ada di negeri ini, khususnya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menghilangkannya. Apapun caranya, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengaturnya. Kami mohon Tuhan, kami mohon Tuhan juga tilik akan mereka yang sedang terpapar. Berikan kesembuhan ya Tuhan pada mereka. Berikan kebesaran hati dan pengharapan sehingga mereka dapat menapaki hari-hari mereka dengan optimis, jauh dari sakit penyakit yang akan datang. Tuhan, terima kasih. Tuhan tahu isi hati kami yang penuh dengan lumuran dosa. Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ampuni kami. Teruslah Tuhan menuntun kami. Jangan lepaskan kami, sehingga kami tetap bisa melangkah di jalan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
segar dan hijau.